Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat tutorial mengenai sistem VIP PS untuk sistem untuk rental PlayStation. Oke, jadi sistem ini fungsinya untuk mengontrol, mengatur, mencatat rental PlayStation kita ya, yang biasanya dicatat manual ke buku atau ngetik di Excel. Nah, dengan sistem ini bisa otomatis mencatat tanpa perlu kita mencatat. Nah, jadi dicatatin sama sistem ini dan dihitungin juga. Yang penting kita setting di awal ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi sistem ini diawali dengan menu seperti ini kurang lebih, yang jalan di HP Android, hanya di HP Android, nggak bisa di iOS atau di Apple. Sistem VIP PS ini hanya jalan di HP Android. Oke, kita mulai ya. Ini user ID, kemudian dimulainya diisi dengan passwordnya. Oke, step kita masuk di awal itu kita harus mempersiapkan data-data di awal, data-data yang kita gunakan untuk di rental PlayStation kita, dan ini relatif hanya digunakan sekali saja, pertama kali saja. Selanjutnya besok-besok udah nggak perlu diinput lagi. Jadi kita tentukan harga rental PlayStation per jamnya berapa. Nah, ini ada di menu awal di setup menu. Jadi setiap kali kita masuk di awal itu ada 4 menu ya. Ada menu rental, ada menu jualan. Rental ini rental PlayStation ya. Ada menu jualan. Ini untuk jualan barang. Kalau rental itu kalau ada yang mau main PlayStation berapa jam gitu kan. Jualan itu ada barang-barang yang kita jual selain rental PlayStation. Nah, ini nanti kita harus setting dulu barang-barang apa yang mau dijual, kemudian nanti transaksi penjualannya seperti apa. Kemudian ada menu laporan, laporan rental PS, dan laporan penjualan. Nah, setiap kali kita menggunakan sistem ini kita harus yakin bahwa setupnya sudah benar, settingan awal ya. Harga rental PlayStation per jamnya berapa. Ini contohnya yang PS3 saya setting 5.000 per jamnya. Kalau misalnya ada PS yang lain tinggal diisi aja, misalnya PS4 8.000 per jam atau 10.000 per jam, terserah. Kalau sudah diisi, klik save config. Nah, ini adalah menu diskon. Jadi biasanya untuk menarik pelanggan kita kasih diskon ya untuk yang mainnya lama. Misalnya tadi ada PS3 dan PS4 kan yang kita setting ya, PS3 dan PS4. Nah, misalnya PS3 kita mau kasih diskon 1.000 per jam, tapi kalau dia mainnya jika lebih dari 2 jam. Jadi kalau udah 2,5 jam, 3 jam dia baru dapat diskon. Kalau baru 1 jam, 2 jam belum dapat. Lebih dari 2 jam baru dapat diskon 1.000 per jamnya. Kalau dia mainnya 4 jam kan lebih dari 2 jam tuh. Nah, itu dapat diskonnya adalah 1.000 per jam, yaitu di jam ke-3 dan jam ke-4 dapat diskon 1.000 per jamnya. Jadi kalau main 4 jam diskonnya 2.000. Yang PS4 misalnya diskonnya 2.000 per jam kalau dia mainnya lebih dari 2 jam.
atau 3 jam atau 1 jam, terserah. Contohnya 1 jam ya. Ini kalau udah klik save config itu diskon. Nah, kemudian jumlah PS yang direntalkan. Nah, ini kebetulan menggunakan varian yang 1 port ya. Ya, ini jumlah PS yang direntalkan 1. Kemudian tiap PS nya kita harus tentukan, ini di nomor 1 ini PS nya PS berapa, PS 4 misalnya. Nah, ini kalau udah ditentukan kita save. Misalnya nanti ada 10 PS, tiap nomor PS, nomor billing itu harus tentukan ini PS berapa, PS 3 kah, PS 4 kah, PS berapa. Kalau nggak nanti error. Kalau sudah save config. Nah, kemudian operator, mungkin kita punya karyawan, kita nggak jaga sendiri ya. Nah, itu kita perlu setting user ID operatornya. Kalau kita sendiri nggak usah di setting, nggak apa-apa, kita pakai user ID admin aja seperti yang tadi. Tapi kalau punya karyawan, ini dia karyawan nggak boleh masuk ke menu admin. Nah, ini sebaiknya kita gunakan user ID sendiri untuk operator ya. Nah, operator ini nanti nggak ada akses untuk ke setup menu, dia hanya rental dan jualan saja. Nah, untuk menambahkan data operator, klik tanda plus di pojok kanan bawah. Nah, ini contohnya. Misalnya user ID. Ini user ID itu kayak tanda doang. Kalau kita punya 10 user kan 10 operator ya, kita namain aja operator 1, operator 2, atau karyawan 1, atau siapapun terserah. Nah, ini misalnya kita kasih nama user ID-nya adalah user gitu kan, user 1 misalnya, atau operator 1 misalnya. Kalau misalnya dia lebih dari 1, atau operator aja boleh, terserah, bebas, atau OPR aja boleh, OPR lah ya. Nah, ini namanya siapa nih, misalnya Budi, jangan Budi deh, Sulaiman misalnya. Nah, nanti passwordnya apa dia, nanti begitu masukin di awal dia cuma masukin OPR, nah, sama passwordnya berapa gitu, apa aja terserah, bebas, misalnya 1 2 3 4 5 ya, contoh. Nah, ini udah ke save. Nanti kalau kita klik operator, sini udah ada nih user ID nya OPR, nama operatornya Sulaiman, passwordnya 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini password admin yang di awal, itu passwordnya apa, kita mau rubah jadi apa. Yang penting jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti kita nggak bisa login, nggak bisa masuk pakai user ID admin. Oke, yang penting kita udah setting harga rental, kemudian diskon kalau perlu, kemudian jumlah PS yang direntalkan ya. Nanti kalau udah klik back. Nah, ini yang paling penting nih, kita masuk. Ini kebetulan 1 port ya. Nah, di sini kita bebas menentukan si orang itu mau main berapa. Oh, PS4 nih 10.000 per jam ya. Nah, ini di sini ada menu untuk durasi, dia mau main berapa jam. Tinggal klik tombol panah ke bawah warna biru, nanti ada keluar pilihannya. Mau main 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Loss itu kalau kita kalau orang mau main berapa jam nggak tahu, yang penting main dulu aja. Ini kita pilih loss, nanti dia akan ngitung selama dia main ya. Itu ada tanpa batasan kalau loss itu. Kalau 10 jam ya begitu nanti selesai dia akan ditagih 10 jam kali 10.000. Nah, yang loss ini nggak kehitung diskon, jadi diskonnya nanti terserah. Misalnya dia main 10 jam, kalau 10.000 kan jadi 100.000 tuh 10 jam, mau dikasih diskon 10.000, 5.000 bebas. Nah, ini contoh untuk timernya dulu ya, kita coba kasih free atau gratis
1 menit. Setelah ditentukan, klik tombol power. Nah, dia otomatis nyala. Ya, nanti 1 menit dia akan mati sendiri. Mungkin nanti kalau 1 jam mau dicobain boleh. Klik 1 jam, tungguin 1 jam. Nanti dia akan pas 1 jam dia akan mati sendiri powernya. Jadi kalau power TV nyolok ke sini, nanti TV-nya akan mati 1 jam kemudian. Kalau ini kan 1 menit ya. Kita tes. Nanti di detik ke 0 dia harusnya mati. Ini harusnya mati. Sebentar lagi 23, 24. Nah, selain menyalakan, ini ada tombol gear, ini ada settingan lainnya. Kita mau ada yang mau main nambah berapa jam lagi, berapa menit lagi, atau mau pindah ke PS nomor berapa, atau mau dimatikan. Ini dulu ya. Nah, mati sendiri dia. Ada notifikasinya kalau sudah mati. Nah, ini mati sendiri kan. Ini akan mati. Nah, dan yang tadi saya bilang, ini sistem mencatat otomatis sendiri ke cloud, ke internet. Jadi kita nggak usah repot-repot nyatet, udah langsung dicatetin. Ini kebetulan free-nya, mainnya pakai yang free ya, jadi nggak kecatat dia 0. Di laporan ini nggak keluar karena ini yang free. Kalau misalnya ini 1 jam atau 2 jam, oh iya, kalau lebih dari 1 jam dapat diskon. Nah, diskonnya ada 2000 bro. Diskonnya 2000 per jam kalau mainnya lebih dari 1 jam. Nah, karena kita pilih 2 jam, karena mainnya 2 jam, dia dapat diskonnya 2000. Karena yang didiskon adalah jam keduanya. Jadi dia bayarnya hanya 18.000, bukan 20.000 ya, kan per jamnya 10.000 kan. Contohnya seperti itu. Nah, ini kalau ditungguin 1 jam kelamaan ya, jadi ini dimatiin. Nah, cara matinya gimana? Ini klik tombol gear. Oh ya, yang tadi langsung catat ya, langsung catat 18.000 karena dia udah mau main 2 jam, berarti kita udah pasti dapat 18.000, bukan 20.000 karena ada diskon 2.000. Nah, ini kalau matikan, klik tombol gear yang ini, kemudian pilih off. Nah, mati dia ya. Susah ya kalau 1 ya, kita tambahin dulu deh. Oh iya, sistem ini kalau misalnya abang beli 1 sekarang, nanti bulan depan mau beli 1 lagi bisa. Jadi tetap sistemnya 1, ininya nambah 1 lagi jadi 2 misalnya gitu. Jadi aman. Misalnya wah, mau ini dulu biar balik modal dulu, ini belum dibawa ya. Contoh ya, ini kita gabungin 1 lagi, ribet ya, mejanya penuh. Nah, jadi 1 ditambah 4 lagi bisa, atau tambah 1 lagi bisa. Misalnya abang punya 5 PS nih sekarang nih, nambah 4 lagi misalnya ya, berarti ini kita setting dulu ke menu setup, karena di sini cuma ada 1 kan, sedangkan kita mau ada 5. Caranya kita masuk ke menu setup, jumlah PS yang direntalkan. Nah, ini jadi ganti jadi 5. Nah, nanti ini semua harus disetting ya. Ini nomor 1 PS4, nomor 2 PS4 juga misalnya, nomor 3 PS3 nggak apa-apa. Jadi ada 5 PS, di save config. Nanti kalau kita ke menu rental, sini akan ada
5 PS ya. Yang PS ke-1-nya PS4, PS4, PS3, PS3, PS3. Jadi walaupun alatnya dua terpisah, masing-masing ada powernya, tapi tetap bisa dikontrol menggunakan satu sistem yang sama. Oke, kita tes semua nih ya. Nomor 1 kan tadi yang ini, yang satu port ya. Nah ini karena lewat internet dia suka delay. Masih bingung ya, kayaknya ini harus di keluar dari menu dulu. Baru nyala, delay dia, tergantung internet ya. Sistemnya masih bingung. Komunitas rental, ulang lagi. Tadi siapa? OPR ya, OPR passwordnya 12345. Nah, operator nggak bisa masuk ke menu setup, bisanya ngeliat laporan. Jualan pun masukin data nggak bisa, cuma bisa transaksi doang sama rental. Oke ya, contoh ini, ini digeser dikit. Nah ini kelihatan update by admin ya. Nanti kalau operator dia akan update-nya by operator. Contoh nomor 1 free 1 menit. Kita coba tes ini dulu ya, apa namanya, timernya pas enggak. Nomor 2 masih bingung dia, belum connect internet kan. Bentar. Telat ya kan. Ini tergantung internet jadi ya. Ini baru nyala kan, tapi timernya udah nyala. Nah, belum kenal kayaknya, tadi kenalan dulu. Sekarang udah lancar nih. Nah jadi kita punya 5 PS sekarang, tadi cuma 1. Oke, kita coba timernya nanti. Ini 2, 1 off. Nah, ini ada notifikasi nomor 1 udah selesai, nomor 2 udah selesai, nomor 3 speaker saya lagi rusak ya, jadi nggak kedengeran ya, harusnya suara dulu gitu. Di belakang ada yang blender ya, nggak apa-apa. Nah, ini cara penggunaannya. Nah sementara ini mau main, misalnya nomor 1 ada yang mau main 1 jam, nomor 4 mati. Nomor 2 ada yang mau main 2 jam. Tutup. Dapat diskon katanya. Oke. Nomor 2 udah on. Kemudian nomor 3 mau main loss misalnya. Nah, semua kecatat secara otomatis. Nah yang loss ini belum kecatat jumlahnya berapa, nanti kalau dia selesai baru kecatat gitu. Nomor 1 jam. Oh iya benar ya, ini kan PS4 nomor 1 PS4, nomor 2 PS4, nomor 3 PS3, tapi dia main loss jadi belum kelihatan. Nanti kalau udah lebih dari 30 detik counternya mulai jalan, mulai ngitung ya. Oke, sekarang kita coba yang nomor 4. Nomor 4 PS3 ya. PS3 mainnya
3 jam misalnya. Oh, dapat diskon nih karena lebih dari 2 jam, jadi dapat diskon 1000. Seneng kan yang main kan. Nah ini langsung catat 3 jam kali 5000 kan 15.000, karena dia dapat diskon 1000 jadi 14.000 gitu. Nah nomor 3 mungkin gamenya nggak lengkap, mau pindah ke nomor 5 misalnya. Caranya gimana? Di nomor 4 ini diklik tombol gearnya, kemudian pindah ke, nah dia akan ada pilihan yang belum dipakai adalah yang nomor 5. Usahakan tipe yang sama ya biar nggak bingung. Oke, kita pindah yang nomor 4 ke nomor 5. Oke, nah tadinya mainin nomor 4 3 jam, pindah ke nomor 5. Why? Nomor 5 nya kenapa mati? Sembilan, 10, 11, 12. Oh, sorry. Kalau di atas jam 12 malam dia suka masalah karena jam 12 malam dianggap jam 00. Nah, jadi error. Oke, kita trial lagi. Jangan 3 jam ya, jangan sampai nyebrangin jam 12 malam. Dia suka masalah. Misalnya 2 jam aja deh. 2 jam dia nggak dapat diskon. Nah, nomor 4 ini mau pindah ke nomor 5. Ini kemungkinan besar nggak error, nggak mati sendiri karena nggak lewat dari jam 12. Kalau tadi lewat dari jam 12, karena sistemnya melihat kalau jam sekarang udah lebih besar dari jam targetnya, dia akan mati. Kalau di atas jam 12 malam kan jam 00 tuh, ini jadi error. Tapi nanti diperbaiki, itu bugs ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, ini kan loss nih, anggaplah dia udah selesai, udah baru sebentar mau pulang, nih kita off aja. Nanti di sini akan ketahuan berapa kita harus nagihnya. 03 tadi main loss, kita off ya. Ya, dia mati. Nah, ini udah ada tagihannya 1000. Nah, ketutup semua, sorry. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus nomor 1 mau nambah 1 jam atau setengah jam, dia akan otomatis mencatat tambahannya. Tadinya 1 jam jadi 1,5 jam. Keklik lagi, sorry ya. Jadi kurang lebih ini untuk fungsi rentalnya ya. Kemudian dari yang sudah kita input sekarang tanggal 12 Juli ya, kita bisa lihat di menu laporan. Nah, ini karena datanya ada di internet, harap maklum ya, agak lama. Paling kita pancing, klik bulanan, klik harian. Bulanan ada error, kenapa tuh? Nah, ini ya, tanggal 12 Juli ini udah ada main 10,5 jam. Nah, ini contohnya ya, tanggal 12 Juli ini ada 1,5, 3,5, 6,5, 9,5. Oh, yang free nggak dihitung ya. Totalnya 10,5 jam. Ini 10,5 jam apa aja? Kita tinggal klik aja di sini, nanti kan kelihatan detailnya. Nah, cuman ininya agak miring ya, karena kalau tegak lurus dia akan kecil-kecil banget, jadi dibuat landscape kayak gini ya. Nah, ini kelihatan nomor 1 menyumbang 3,5 jam, kita dapat duitnya disumbang 35.000. Nomor 2 2 jam dan seterusnya.
Jadi semuanya udah dicatat otomatis secara sistem. Oke, cek lagi, kita geser lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Yang bulanan kenapa error, nanti kita lihat argumen Januari. Oke, nanti ini diperbaiki. Oke, ini kan pakai yang operator ya, operator. Nah, ini kecatat nih operator. Kalau admin, operator. Nanti misalnya ada operator 1, operator 2, dan seterusnya. Nanti buat masuk sini kan kelihatan tuh Sulaiman. Oke. Nah, untuk menu jualannya kita kita login pakai ini dulu ya, pakai admin dulu ya. Admin. Nah, kalau operator nggak bisa memasukkan stok barang, nggak bisa masuk ke setup juga. Nah, untuk jualan kita harus memasukkan barang-barang apa yang mau dijual. Misalnya biasanya ada cafe ya. Nah, ini sama. Pertama kita harus masukkan barang-barangnya dulu, barang-barang apa aja mau kita jual. Caranya dengan klik tanda tombol tambah di pojok kanan bawah. Kalau sudah kedip-kedip di sini berarti kita bisa ngisi nih kode barangnya apa. Misalnya mie 1, nama barangnya Indomie goreng, kategorinya kita klik yang tombol panah ke bawah, mie instan, satuannya bungkus, harga belinya 3.000, harga jualnya 5.000. Oh, ini digoreng pakai gas, jualnya nih kalau saya 7.000. Ada stoknya, ada 1 dus 40 bungkus ya, karena satuannya bungkus. Ini kalau sudah diklik simpan, nah nanti dia akan keluar di bawah sini. Kita tinggal klik mie instan, nah ini akan keluar. Ini kecil-kecil ya, kalau di laporan nanti landscape jadi miring, jadi agak besar ya tulisannya ya. Contoh, ini kita harus tambahin semua datanya di sini baru kita bisa jualan gitu. Nah, ini kalau kita back masuk ke transaksi penjualan, nah di sini kita tinggal pilih kategori apa aja yang mau kita jual. Contoh di sini ada mie instan ya, yang udah diinput mie instan. Kalau belum diinput, contoh snack, nah kita nggak ada pilihan apa yang mau dijual. Minuman gelas belum ada, tapi kalau mie instan udah ada. Nah, ini nanti ada mie 1, mie 2, kita tinggal pilih. Contoh ya, stok barang kita tambahin lagi mie. Oh ya, diklik tambah dulu, baru nanti kasih kode mie 2, namanya Indomie rebus misalnya, kategorinya mie instan, satuannya bungkus, harga belinya 3.000, karena direbus dia 6.000 aja, stoknya sama masih 1 dus 40, simpan. Nanti ini tinggal klik kategori instan, agak delay, delay, pancing dulu aja yang blank itu keluar semua. Kalau blank ya, ini ada mie 1, mie 2, ini tulisannya kecil
nggak apa-apa nanti kalau di sini gede. Nah, oh ini transaksi sebelumnya ya, contoh-contoh transaksi sebelumnya. Misal instan. Nah, ini ada pilihannya 2 sekarang. Contohnya ini jual mie 2, pilih. Nah, nanti di sini akan otomatis keluar data-data mie 2, harga jualnya aja yang keluar 6.000. Stoknya ada 40 bungkus. Nah, misalnya ada yang makan Indomie rebusnya 2 mangkok. Setelah diketik angkanya, diklik yang sama dengan, jadi kita tahu totalnya berapa, 12.000. Nah, nanti sisa stoknya setelah ini diambil akan sisa 38. Kalau udah diklik simpan penjualan. Nah, nanti itu datanya bisa kelihatan di laporan penjualan tanggal 12 hari ini. Ini contoh-contoh yang kemarin nih, contoh-contoh tes yang kemarin. Nah, ini dia contohnya ini. Hari ini ada jualan Indomie rebus jumlahnya 2. Oh ya, ini nggak kelihatan ya, sedikit sedikit, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu semua transaksi tercatat secara otomatis, jadi kita gak ribet. Oke, mungkin itu dulu. Oh iya, ini masih ada yang main ya. Ini udah calon dapat duit 2.000, tapi sebenarnya kalau yang fix kayak gini udah kecatat semua otomatis ya, kecuali yang loss tadi ya. Ya ini. Oke, jadi yang ini enak, misalnya kita mau ngetes dulu 1 PS, pakein 1 pot dulu. Abang bisa beli yang 1 pot dulu, yang ini nanti, walaupun punya 5 ya, nanti seminggu 2 minggu udah balik modal, beli 1 lagi, nanti udah balik modal lagi, beli 1 lagi. Nah, ini tetap semua bisa ditambahin di satu sistem yang sama, mau berapapun, mau 10, 20, 100 bisa, semua nanti bisa dikontrol menggunakan satu aplikasi saja. Seperti ini ya contohnya ya, nah, ini 1 pot, nah ini beli 5 pot, 4 pot, jadi kita punya 5, semua yang terkontrol otomatis melalui satu sistem yang sama. Oke, ini nomor 5 di offin dulu dah, kita mau pulang, udah malam. Nomor 2 juga, nomor 1 juga. Oke, kayaknya tutorialnya itu aja. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan masukkan di kolom komen, nanti link penjualannya saya masukkan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.